Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang struktur kehidupan sosial masyarakat feodal dalam perspektif legalisme Han Feixiu. Secara umum, struktur kehidupan sosial dalam masyarakat feodal Cina cenderung sederhana. Garis besar keturunan, baik raja maupun penguasa, semuanya masih memiliki hubungan darah dan perkawinan. Adapun para raja dan penguasa yang memiliki wewenang tidak melakukan hubungan secara langsung dengan rakyat biasanya. Relasi sosial yang demikian terbatas membuat rakyat menjadi tertutup terhadap para penguasa. Dengan demikian, kecenderungan untuk bertengkar akan lebih banyak terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam sejarah klasik filsafat Tiongkok, manusia secara universal tidak dianggap karena manusia dipandang sebagai makhluk yang jahat. Oleh karena motivasi inilah karakter manusia akan mudah dibentuk, dan setiap pribadi akan berusaha memperbaiki hidup dan dengan menghindari yang jahat dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Adapun pokok pikiran Han Feixiu, pokok pikiran yang pertama ialah tentang hakikat sifat dasar manusia. Secara universal, pandangan Han Feixiu tentang sifat dasar manusia ialah bagaimana manusia itu masih terpaku pada nalurinya guna mendapatkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Menyasar dari inilah yang membuat manusia tertarik pada ganjaran yang menghindari hukuman. Adapun kaum legalis menganggap bahwa manusia pada umumnya ialah jahat. Bahkan hubungan antara suami istri pun bagi Han Feixiu melihatnya sebagai landasan akan memotivasi manfaat yang jahat. Yang selanjutnya pokok pikirannya ialah hakikat masyarakat. Han Feixiu memperlihatkan bahwa masyarakat itu pada akhirnya merupakan suatu jalinan dari kepentingan dan keuntungan yang saling kait-mengait. Mayoritas pemikir Tiongkok mencoba mencari sumber-sumber kuno untuk menemukan cara-cara pemecahan masalah masyarakat dan negara yang mereka hadapi di masa hidup mereka. Bagi mereka, kemasan manusia terletak di masa lampau dan bukan di masa yang akan datang. Pada masa lalu jumlah rakyat sedikit, sedangkan bahan kebutuhan hidup jumlahnya banyak. Oleh karena itu orang-orang tidak saling berselisih, tetapi sekarang orang tidak menganggap sebagai keluarga besar lagi. Bila dengan jumlah 5 orang anak dan setiap anak kembali lagi memiliki 5 orang anak, sehingga sebelum kematian kakeknya pun telah ada 25 orang cucu. Apa yang diuraikan oleh Han Feixiu ini merupakan babak baru dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa itu, sehingga perlu untuk menyelesaikannya dengan metode dan langkah-langkah yang baru pula. Dengan demikian, disintegrasi tidak akan terjadi dan akan membawa pada perubahan sosial dan politik secara luas. Pokok pikiran yang ketiga ialah sistem pemerintah. Dalam menghadapi situasi baru politik, para penganut legalisme menyusun cara baru untuk menjalankan pemerintahan. Han Feixiu menekankan bahwa melalui hukum-hukum rakyat akan diberitahukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena pada masanya para penguasa memiliki wewenang untuk menghukum mereka yang melanggar hukum yang telah ditetapkan. Tentu dalam hal ini pula apa yang dikatakan mau menunjukkan bahwa para penguasa pada waktu itu lebih menggunakan otoritas untuk memperalat kaum miskin. Tapi oleh karena sifat dasar manusia yang jahat, hal inilah yang memudahkan bagi mereka untuk menjalankan sistem pemerintahan pada masa itu. Cara pandang Han Feixiu juga merupakan suatu konsep pemerintahan yang lebih mementingkan otoritas, di mana ia mengatakan bahwa dalam mengatur negaranya manusia bijaksana tidak merasa yakin bahwa orang dengan sendirinya akan berbuat baik. Dalam lingkup suatu negara tidak akan ada lebih mudah dari 10 orang yang dapat berbuat baik dengan sendirinya. Kecenderungan cara berpikir seperti inilah yang membuat stabilitas suatu negara tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, kesadaran dari setiap pribadi dalam menjalankan sistem pemerintahan harus sesuai agar dapat terwujud suatu keadilan di dalam masyarakat.
Dapat dikatakan pula bahwa suatu sistem pemerintahan harus mendengarkan suara minoritas agar manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dapat berjalan dengan baik. Inilah ketiga pokok pikiran yang menjadi persoalan paham legalisme Hanveitsu. Sebagai penutup, tentu bersumber dari pandangan-pandangan para penganut legalisme, terlebih Hanveitsu, ada kenyataan bahwa ia sendiri kendati bukan seorang pembicara hebat, tetapi tulisan-tulisannya sangat berpengaruh pada masa itu. Hal inilah yang membuat aliran-aliran lain merasa terancam, sehingga mereka tidak setuju dengan pemikiran Hanveitsu. Akibat dari sifat dasar manusia yang jahat itu, bagi mereka inilah cara terbaik untuk mengatur sistem dalam suatu negara. Karena mereka meyakini bahwa berangkat dari kesadaran sifat dasar itu akan timbul kesadaran untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Dengan demikian mereka dapat terhindar dari hukum.